Alasannya ke Taiwan karena gini Remisa, ke Taiwan itu prosesnya mudah, nggak bertele-tele. Intinya kalau kita punya uang, punya modal, kita pasti bisa terbang. Intinya kita punya modal, walaupun bahasa itu nomor 10 lah. Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya SA Production. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan cara calling visa dan cara berapa lama proses ke Taiwan. Dan pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan, kenapa kok pergi ke Taiwan mas? Alasannya kenapa? Nah, sebelum saya jelaskan ya Remisa, jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya Remisa. Terima kasih buat rekan-rekan Remisa semuanya yang sudah menonton video saya dan juga yang sudah mendukung channel saya Remisa. Sebelumnya saya merantau itu mulai dari 2014 Remisa. 2013 Remisa, bukan 2014. 2013 lalu saya pergi ke Malaysia, itu bekerja di konstruksi bangunan selama 2 tahun ya Remisa. Setelah 2016 saya istirahat di rumah selama 1 tahun, dan pada 2017 saya daftar ke Taiwan ya Remisa, dan ke Taiwan sampai sekarang masih di Taiwan ya Remisa, dari 2017 sampai 2022 ini Remisa. Kenapa alasan saya ke Taiwan? Alasannya ke Taiwan karena gini Remisa, ke Taiwan itu prosesnya mudah, nggak bertele-tele. Intinya kalau kita punya uang, punya modal, kita pasti bisa terbang. Intinya kita punya modal, walaupun bahasa itu nomor 10 lah. Yang penting bisa pengucapan di sini tuh. Karena sebelumnya saya dulu pernah daftar ke Korea Remisa, ikut sekolah, tapi sayangnya tes EBS-TOPIK tidak lulus pada waktu itu, dan saya memilih ke Taiwan Remisa. Dan pada waktu itu karena di daerah saya ya Remisa, kebanyakan itu di domisili saya di daerah saya itu kebanyakan negara tujuan favoritnya itu ke Korea, Jepang. Di dua negara itu gajinya itu gede Remisa, gaji gede, potongannya nggak bertele-tele, tapi sayangnya itu di tesnya itu untuk masuk. Kalau tes ke Jepang itu tes fisik Remisa, seperti ikut daftaran pas pampres Remisa. Kalau ke Korea itu kan program G2G, government to government. Jadi proses ke sana agak rumit Remisa. Kalau masalah biaya nggak usah dipikir Remisa, itu ada pihak bank yang mau nalangi kalau ke Korea. Ya itu tadi prosesnya ribet. Saya aja dulu ujian EBS-TOPIK gagal Remisa di tahun 2016 itu saya, setelah balik dari Malaysia. Dan pada waktu itu banyak yang daftar ke Korea itu. Dari angkatan saya, orang yang sekolah itu di LPK itu ada 20 orang, 30 orang itu. Yang lulus hanya berapa itu? Saya nggak lulus Remisa. Dan saya memilih ke Taiwan Remisa karena prosesnya enak. Kalau bahasa Korea dan bahasa Mandarin Taiwan, kalau bahasa Mandarin Taiwan itu dia hanya pengucapan Remisa, pelafalan, nggak harus bisa baca tulis, cuma kita pelafalan. Contohnya kalau kita makan, sevan, pergi ke sana, jin napien. Kalau bahasa Korea kan enggak, kita harus bisa baca dan tulis. Itulah ribetnya ke Korea. Kalau di Taiwan enggak Remisa, asal kita punya uang paling tidak ya 50 juta. Pada waktu itu tahun 2017 saya 45 juta dulu proses saya. Punya uang. Kalau bahasa itu menunggu sambil proses visa turun sama PAP-an, kita belajar di PT. Nanti kalau sudah di Taiwan juga banyak orang Indo, kalau pabriknya ada orang Indo,
Ya pelan-pelan pasti bisa, wong nggak baca, nggak harus menulis kok. Cuma pelafalan saja di Taiwan itu enaknya di Taiwan. Kalau di Korea tidak bisa. Korea dan Jepang diwajibkan harus bisa baca tulis. Itu. Kenapa alasan saya pergi ke Taiwan itu bisa. Kalau soal gaji, UMR Taiwan dan UMR Korea itu beda tipis bisa. Kalau untuk sekarang UMR Taiwan 25.250 NT. Itu kalau dirupiahkan sekitar 12 juta lebih remisa. Kalau di Korea itu nilai UMR-nya sekitar yang saya dengar teman saya sekitar 15 jutaan sampai 16 jutaan remisa. Bedanya beda tipis remisa. Kalau di Korea itu nggak ada potongan agensi, cuma bayar askes, asuransi gitu sama pajak. Kalau di Taiwan kan kita harus bayar askes, astek, pajak. Kalau pajak sih wajib, kalau kita kan pendatang di manapun negara kan ya sama aja bisa. Kalau di Taiwan itu kita harus service agency, tiap bulannya harus bayar misal. Itu enak, ya enggak enaknya. Kalau masalah kerja sih sama aja misal di Korea sama di Taiwan itu sama aja yang saya tahu lah. Kalau prosesnya sih enak ke Taiwan. Enggak ribet bertele-tele asal kita punya uang terbang remisa. Ya begitu remisa pengalaman saya kenapa saya memilih ke Taiwan daripada ke negara lainnya. Aslinya ya pengen ke Korea, ke Jepang, tapi apa daya remisa kita harus yang saingan gitu, ibaratnya itu banyak remisa. Yang daftar ke Korea, Jepang itu enggak 1, 2, 3 ribuan, bahkan puluhan ribu remisa. Karena di Taiwan sendiri menjadi primadona bagi para pencari kerja, para calon TKI, karena ya itu tadi prosesnya mudah, nggak bertele-tele, asal kita punya uang tadi kita terbang. Masalah bahasa yang nomor 10, ya bahasa di sini ya penting ya nggak penting ya penting remisa, ya itu tadi cuma pelafalan, pengucapan saja. Beda kalau di Korea dan Jepang, negara lainnya. Nanti kalau bahasa di sini itu mengikuti. Kalau kan di sini kan ada penerjemahnya, ada pihak agensi. Kalau nggak apa kan ya nanti dikasih pendidikan, kata-kata sehari-hari. Kalau penulisan huruf kanji Mandarin ya seperti anyaman bambu misal. Saya aja nggak bisa. Saya di sini hampir 6 tahun cuma bisa nulis nama saya saja pakai bahasa Mandarin. Lainnya ya pengucapan saja remisa. Ya itulah remisa perjalanan saya. Kenapa saya memilih di di Taiwan bukan di Korea? Ya itu tadi alasannya. Oke remisa yang sudah menonton terima kasih saya ucapkan. Apabila ada pertanyaan yang ingin saya jawab nanti saya akan buatkan videonya untuk rekan-rekan remisa semuanya. Silahkan tambahkan di kolom komentar. Apabila rekan-rekan remisa menyukai video ini jangan lupa di like, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa di share ya remisa. Oke terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TKI Indonesia.